Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di akhir surat Al-Fajr. Berkata Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Tsumma khatamallahu ta'ala hadhihi surata bima yabhijul qalba." Kemudian Allah tutup surat Al-Fajr ini dengan suatu yang membangkitkan semangat hati. Wa yasrahu sadra, dan melapangkan dada atau melapangkan dada. Faqala mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah menuju Rabbmu radiyatan, dalam keadaan kalian ridho. Maksudnya nafsunya itu disi ridho, mardiyah ridhoi. Jiwamu ridho dan Allah meridhoi jiwa yang ridho tadi. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabbmu. Yuqalu hadzal qaul, diucapkan ucapan ini oleh Allah, lil insani indan naza, dikatakan pada manusia ketika naza. Naza itu artinya ditarik, rohnya itu ditarik dari bawah ke atas, sehingga disebut naza. Naza artinya ditarik, atau juga disebut sakarat. Walil mauti sakarat, pada kematian itu ada sekarat-sekarat dari kata mabuk. Artinya orang ketika naza itu enggak sadar penuh kayak orang mabuk itu, sehingga harus ada bantuan dari keluarganya untuk mempertahankan Islamnya. Rasulullah bersabda, lakinu mautakum bila ilaha illallah, ajari, bimbing, dituntun orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Nah, itu kondisi sekarat. Fi akhiri, jadi ucapan ini irji'i ila rabbiki, ini diucapkan ketika pada orang yang mau mati fi akhiri lahzatin minad dunya, di detik terakhir hidup di dunia. Yuqalu liruh, dikatakan pada ruhnya, uhruji. Kalau yang uhruji, keluarlah ya. Ini sama dengan sabda Nabi di hadis panjang dibawakan oleh Syekh Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz, hadis dari Bara' Ibnu Azib. Uhruji, keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang bersih, tenang. Nah, maka setiap kita berusaha di dunia ini untuk menciptakan, mengupayakan
jiwa ini tenang. Jiwa itu bersih. Kapan tenang? Kalau jiwa itu bersih. Di samping juga diajarkan supaya bersih itu ada dua perkara yang harus dijalani. Pertama, mengerahkan daya, upaya agar jangan sampai hati itu terkotori, dihindari dari kotoran-kotoran. Dihindari dari kotoran yang dimaksud dari dosa-dosa. Karena hati itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qulubu yahluku. Hati itu bisa kotor dan bisa lusuh. Nah, kama yahlukus sauba atau kama yahlukus saubu, seperti lusuhnya pakaian. Fas'alullaha ajdadid, maka mintalah kepada Allah diperbaharui. Hatinya itu selalu dijaga. Di hadis itu Rasul sampai menjelaskan, menggambarkan dalam bentuk nyata, yaitu pakaian. Artinya pakaian saja kalau kotor itu kita nggak enak memakainya. Badan itu nggak enak. Kalau kita sudah biasa bersihan, bahasa Jawanya itu tidak kopros. Itu nggak enak kalau berpakaian kotor. Di situ di hadisnya disebutkan jiwa atau hati itu kayak pakaian, bisa kotor. Maka mintalah kepada Allah diperbarui. Itu juga menunjukkan bahwa bersihnya hati itu kalau Allah menghendaki bersih. Yang bisa membersihkan hati itu Allah. Kalau kita bisa ya artinya nggak usah minta pada Allah. Ini menunjukkan bahwa yang bisa membersihkan hati itu Allah. Seperti juga dalam hadis, Allahumma inni ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah hati ini, jiwa ini ketakwaannya, semangat dalam kebaikan. Wa zakkiha, dan bersihkanlah hati ini. Kalau tadi digambarkan itu seperti pakaian, maka hati itu jauh lebih penting untuk dijaga kebersihannya dari pakaian. Keluarlah wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila rahmatin minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju rahmat Allah. Jadi alam kubur itu sudah termasuk rahmat Allah. Yang lalu sudah dibahas bahwa kehidupan dunia bagi orang mukmin itu sangat mengagumkan, walaupun banyak takdir-takdir yang tidak enak itu, tapi bagi orang mukmin itu tidak masalah. Itu masih termasuk dari rahmat. Menuju rahmat Allah dan keridhaan Allah. Fastabshiru wa tafrahu, sehingga jiwanya ketika keluar itu kondisinya senang dan gembira. Nah, ini tanda orang yang husnul khotimah. Keluarnya roh itu kondisi senang, gembira, ceria, bisanya mesem nampak dari wajahnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Meninggalnya apa? Husnul khotimah. Wa yushilu hurujuha, keluarnya mudah. Digambarkan seperti air yang mengalir dari mulut kendi. Nah, keluarnya dari badan itu mudah, ringan, lembut. Atau digambarkan juga seperti orang yang menarik rambut dari adonan roti. Nah, li'annaha, karena jiwa yang sukses bersama Allah
sehingga tenang bersama Allah. Busyirat bima huwa an'amu. Ketika mati diberi kabar oleh Allah melalui malaikatnya dengan sesuatu yang lebih nikmat dari dunia ini. Namanya orang kan mesti ingin berpindah dari yang nikmat kepada yang lebih nikmat. Demikian juga ketika mau mati, dia diberi kabar gembira, ditampakkan dengan sesuatu yang lebih nikmat. Dan dia malah kepingin masuk ke perkara yang lebih nikmat. Sehingga ada perkataan orang mukmin itu diantara sifatnya ingin mati. Kalau orang takut mati, nah itu menunjukkan dia kurang imannya. Ada yang menafsirkan seperti itu. Hidup ini penuh dengan kesumpekan. Hidup ini penuh dengan ketidakenaan. Maka ketika dia mati, dia ditampakkan dengan sesuatu yang lebih nikmat. Mimma fid dunya kulliha. Dibanding dengan isi dunia ini, selama hidup di dunia ini, bergantian siang dan malam, panas dan dingin, senang dan susah. Nah, itu bergantian. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la maudi'u sautin fil jannati khairun. Tempat cambuk di surga itu jauh lebih baik minad dunya wa ma fiha. Dari dunia dan seisinya ini, kalau punya dan itu pun tidak bisa, tidak ada yang punya kekayaan dunia dan seisinya. Itu masih lebih baik satu tempat cambuk di surga. Maksudnya tempatnya itu bukan cambuknya. Sedikit sekali tempat cambuk di surga itu pun lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini mengajak kita untuk semangat dalam perkara akhirat. Nah, karena itu tanda orang cerdas, orang yang selalu memikirkan akhirat. Sautul insan al-asal qasir. Pecutnya manusia itu tongkat yang kecil atau pecut yang kecil, pendek. Maudi'us saut fil jannah khairun. Tempat pecut yang di surga itu jauh lebih baik minad dunya wa ma fiha. Dari dunia ini dan seisinya. Kalau orang kemudian menghabiskan pikiran, tenaga untuk mengumpulkan dunia sampai melalaikan akhiratnya, itu kurang cerdas namanya. Dunia kan sebanyak-banyaknya itu ditinggal. Yang menikmati ya mungkin ahli warisnya. Walaisad dunya ka'anta, padahal kamu tidak akan bisa menguasai dunia. Kamu tidak akan bisa memiliki dunia dan seisinya. Balid dunya min awaliha ila akhiriha. Bahkan dunia dari awal sampai akhirnya, bima fiha minan naim, yang berisi kenikmatan-kenikmatan dunia, wal malik, kerajaan-kerajaan dunia, warrifahiyah wa ghairiha, kemewahan-kemewahan dunia dan selainnya, itu tidak lebih baik dibanding dengan satu tempat pecut di surga. Masih jauh lebih baik tempat pecut di surga. Fa kaifa biman yanzuru fi mulkihi masiratu alfi amin. Bagaimana dengan orang yang bisa melihat nanti di surga? Ini orang termiskin ya. Orang termiskin melihat kerajaannya, singgasananya itu dari ujung ke ujung batas istananya itu 1000 tahun. Saking besarnya. Nah. Alfi sanatin yara aksahu kama yara adnahu. Dari ujung ke ujung itu bisa dilihat baru selesai selama 1000 tahun.
Alfai mungkin bisa makna 2 ya. Alfai berarti 2000 tahun. Kayaknya ini 2. Karena mudhof nunnya hilang. Karena kalau setahun itu 1000 tahun itu mestinya nggak pakai ya. Alfun, dari kata alfun. Alfun 1000. Kama yara adna naimun la yumkin an nudrikahu. Kenikmatan surga tidak mungkin kita bisa menjangkaunya, memahami binufusina oleh jiwa-jiwa kita. Walaupun di sana ada buah-buahan, misalnya itu cuma sekedar namanya sama, ada pisang, anggur, delima. Itu cuma namanya sama, tapi hakikatnya tidak sama. Rasanya, bentuknya. Wala bitasawurina, bahkan kita tidak bisa memahaminya, menggambarkan kenikmatan surga itu tidak bisa. Fala ta'lamu nafsun, kata Allah, setiap jiwa tidak ada yang tahu. Ma'ufiyalahum, apa yang Allah persiapkan, Allah sembunyikan untuk mereka. Min qurratain, dari kenikmatan yang menyejukkan jiwa. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang kita amalkan. Amalan apa? Ini yang harus kita perhatikan, yaitu amalan-amalan yang mencocoki agama Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas, dengan jujur, antara jiwa dan raga, antara badan dan hati. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yakni al-mu'minatul aminah. Ya, jiwa yang dipenuhi dengan iman. Ya, jiwa yang tenang, jiwa yang dipenuhi dengan iman. Dan ini kekayaan hakiki, karena Rasul mengatakan laisal ghina bi kasratil arad. Orang kaya itu bukan dengan banyak hartanya, kaya hakiki. Padahal semua orang sudah sepakat mengatakan orang banyak hartanya itu orang kaya. Iya, itu betul, memang kaya. Tapi itu tidak hakiki. Belum tentu dia bisa menikmati. Bisa jadi menikmati ahli waris kalau sampai melalaikan hatinya. Walakinnal ghina ghinan nafs, kata Rasul, sesungguhnya orang kaya itu kaya jiwa, kaya hati. Itu yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Li'annaka la tajidu nafsan, karena kamu tidak mendapati jiwa atmain, yang lebih tenang, min nafsil mu'min abadan, daripada jiwanya orang mukmin selamanya. Dan ini kan enaknya jadi orang mukmin seperti ini. Maka upaya terbaik, amalan terbaik bagi setiap kita, mengupayakan hati ini terus menambah iman. Jangan sampai apa tadi kata Rasul, lusuh. Nah, al-mu'minu nafsuhu thayyibatun mutmainnatun. Orang mukmin itu jiwanya thayyibah. Apa ini thayyibah? Baik. Nah, fresh, tenang jiwanya. Walihada ta'ajjabar Rasulu sallallahu alaihi wasallam minal mu'min, sehingga Rasul sampai kagum dengan hatinya orang mukmin. Tapi ini hati ya. Kebanyakan orang malah perhatiannya ke yang dohir-dohir, fisik-fisik, hatinya terlalaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sangat mengagumkan seluruh perkaranya orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, seluruh perkaranya orang mukmin itu baik. In asabathu dharra, kalau ditimpa kejelekan, sabara, bersabar, fakana khairan lahu, maka itu kebaikan baginya. Wa in asabatu syarra, kalau ditimpa
kesenangan, kebaikan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu kebaikan baginya. Mutmainnun, hati orang mukmin itu tenang. Radin, sang ridho dia. Biqadaillahi wa qadarihi, dengan takdir Allah dan ketentuan Allah. Walaupun ditakdirkan jadi orang susah di dunia ini, orang miskin, tapi karena ridho, sifat ridho ini termasuk amalan hati. Yang itu juga buah dari ini memahami tentang Allah. Allah itu yang menakdirkan, yang menentukan pada hamba. Ketentuan Allah ada dua, ada yang enak, ada yang tidak enak. Kenapa saya ditakdirkan jadi orang yang susah di dunia, miskin di dunia? Nah, itu Allah yang maha tahu. Bisa jadi kalau dijadikan orang kaya, dia beliut, bahasa Arab, bahasa Jawanya itu beliut. Keluar dari istiqomah. Yang kemarin masih semangat sholat jamaah, taklim, masih semangat. Karena sudah dibuka oleh Allah kesibukan-kesibukan dunia. Sekarang sudah jarang ke masjid. Nah, jarang sholat. Ditanya kemana, sibuk, ada di pasar, ada di barat, ada di timur, ada di selatan. Banyak urusan. Sehingga itu yang menyebabkan kebanyakan manusia itu yang masuk surga orang fakir dan miskin. Sebagaimana Rasul katakan, kuntu abwabal jannati, aku pernah berdiri di pintu surga, fara'aitu aktsara ahliha, maka aku lihat kebanyakan penghuninya al-fuqara wal masakin, orang fakir dan miskin. Kata Syekh, bergembiralah jadi orang fakir karena dia ahli surga. Misalkan ini tadi ridho, iman. Nah, karena kenapa? Orang miskin itu orang yang lebih banyak kesempatan meningkatkan iman dengan ngaji. Orang miskin itu lebih banyak kesempatan melakukan ibadah pada Allah yang tidak bisa dimiliki oleh orang sibuk dengan dunia. La yushitu indal masaib, dia tidak murka, tidak marah ketika diberi musibah. Karena musibah bagi orang mukmin pahalanya lebih besar daripada kegembiraan, daripada enak misalnya. Misalnya ketika dagang sekali untung, dapat untung banyak, wah ceria sekali. Sekali lagi di waktu lain dia rugi banyak. Maka kalau kita ridho dengan takdir Allah, ketika rugi pahalanya lebih besar, ya. Nah, karena menunjukkan manusia ini tidak punya kuasa, tidak kuasa apa-apa. Kalau dia bisa kuasa pada perdagangannya, dia tidak akan mengalami namanya rugi, untung terus, ya. Wala yubtiru indan ni'am, dan dia tidak congkak ketika diberi kenikmatan. Tidak busung dada, kemudian malas belajar. Nah, angkuh, congkak. Bal huwa syakirun indan ni'am, bahkan dia menjadi orang yang bersyukur ketika diberi nikmat. Sabirun indal bala, bersabar ketika diuji dengan musibah-musibah. Fatajiduhu mutmainnan, maka engkau dapati orang mukmin itu selalu kondisinya tenang, bahagia, ceria. Lakin al-kafira au dhaifal iman, hanya saja kalau orang kafir atau orang beriman tapi lemah imannya, la yatma'innu, dia tidak tenang. Lawannya apa? Tidak tenang, gelisah, resah. Nah, idza asabahul bala jaza'a, kalau diberi ujian, cobaan, jaza'a, mengeluh. Wa sakhita, murka.
Wara'a annahu madlum. Dia meyakini bahwa dia ini orang yang dizalimi. Min kibalillah, dizalimi Allah. Ini kan sudah buruk sangka pada Allah. Meyakini Allah, mengira Allah itu berbuat zalim padanya. Wal'iyadzubillah. Hatta inna ba'dahum, sampai sebagian mereka yantahira wala yasbiru, enggak sabar. Wala yadma'innu, tidak tenang. Bal yakunu daiman fi qolakin, selalu kondisi kolak. Kondisinya selalu dalam kondisi kolak. Kolak itu kacau. Jiwanya kacau, orangnya enggak tenang. Di rumah enggak tenang, ingin keluar. Di luar enggak tenang, ingin pulang. Yang duru ila nafsihi, dia lihat jiwanya. Wa idza huwa qalilul mal. Setelah lihat dirinya, ternyata dirinya itu qalilul mal. Hartanya sedikit, mau beli ini enggak bisa, beli itu enggak bisa. Anaknya minta ini enggak bisa, istrinya minta itu enggak bisa. Sedikit hartanya. Allah yang menjadikan sedikit hartanya, dan ketentuan Allah menjadikan orang itu sedikit, itu kebaikan baginya tadi, karena bisa jadi kalau dia dibuka oleh Allah, beliau tadi keluar dari istiqomah. Qalilul iyali, sedikit keluarganya. Laisa indahu zaujah, tidak punya istri, jomblo bahasa kita ya. Laisa lahu qaumun yahmunahu, tidak ada kaum yang bisa membelanya. Wa yaqulu ana lastu fi nikmatin, saya tidak dalam kenikmatan. Saya ini dalam keadaan susah. Li'anna fulanan indahu mal, lasi fulan temanku itu dia punya harta kaya. Indahu zaujat, istrinya lebih dari satu. Indahu aulad, anaknya banyak. Indahu qabilatun tahmi, dia punya suku yang bisa membelanya. Ana laisa indi, aku enggak punya apa-apa. Memelas ini namanya ya. Tapi ini kan bukan sifatnya orang mukmin, ini sifatnya orang kafir atau sifatnya orang yang lemah imannya. Ini bisa dihilangkan ini kan termasuk penyakit-penyakit hati. Bisa dihilangkan. Wala yara lillahi alaihi nikmatun, sehingga dia mengira dia tidak diberi nikmat oleh Allah. Li'annahu dhaiful iman. Kenapa bisa berkeyakinan seperti itu? Karena dia imannya lemah. Falaisa bimutmainin, sehingga dia tidak tenang. Daiman fi qolakin, selalu dalam kegoncangan, dalam kegelisahan, keresahan. Walihada najidun nasalan, dari itu kamu dapati manusia sekarang ini yadhabuna ila kulli makan, pergi ke setiap tempat, dijadwal melancong ke berbagai negara. Jadi sutris, namanya sutris ya. Liyarfahu an anfusihim, untuk mencari ketenangan jiwa. Kalau orang mukmin kan enggak, di rumahnya sama anak-anaknya bersendak gurau dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Nah, mereka habis hartanya dibuang, hartanya ke sana sini untuk itu, cari ketenangan jiwa, tidur di gua, di pantai. Liyazilu, dalam rangka untuk menghilangkan anha, dari jiwanya, al-alam. Alam itu artinya sakit. Wata'ab, ta'ab itu capek. Hidup itu capek. Lakin la yazilu, hanya saja walaupun sudah melancong ke sana sini, harta sudah habis buahnya, la yazilu. Dzalika haqqon. Itu tidak bisa hilang, karena dia enggak ngerti cara ngilangkannya. Karena setiap penyakit jiwa itu yang tahu pengobatannya adalah Allah saja. Allah berfirman, kulirru min amri rabbihi.
katakan urusan jiwa itu urusan Allah. Maka kalau ada rumah sakit jiwa, itu sebenarnya yang mereka obati bukan jiwanya, badannya. Begitu mulai mau ngamuk, dikasih penenang, berhenti. Jiwanya dibiarkan, nggak diberi pengobatan. Karena obat jiwa tidak ada lain selain apa? Al-Quran. Obat jiwa itu agama, iman. Illa bil iman. Mereka sudah kemana-mana, habis waktunya, habis umurnya, kok nggak dapat. Harta sudah banyak, sebanyak-banyaknya, nggak dapat, nggak hilang. Al-imanul hakiki alladhi yu'addi ilal mutmainnati ila tu'maninati. Maka iman yang benarlah yang bisa mengantarkan kepada ketenangan. Fanafsul mutmainnah, maka jiwa yang tenang, hiyal mu'minah, adalah jiwanya orang mukmin. Ya, sekali lagi tidak ada amalan terbaik bagi kita selain meningkatkan iman. Bagaimana? Baca Al-Quran dan difahami. Allah berfirman, wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan padanya ayat Allah, bertambah keimanannya. Mu'minatun fid dunya, tenang di dunia, aminatun min adzabillahi yaumal qiyamah. Bukan hanya tenang di dunia, bahkan dia aman dari ancaman azab Allah pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Maka jangan malas untuk meningkatkan iman, belajar, taklim. Nah, karena di situ obat dirinya, pengobatan dirinya. Maka orang yang taklim itu adalah orang yang menterapi dirinya, menterapi jiwanya. Kalau tidak, kita Qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, kalimatun ajibatun, satu kata yang mengagumkan. Qala law ya'lamul muluku, kalau raja itu tahu, wa abnaul muluk, dan pecinta kekuasaan. Abna itu jamak daripada ibnun, ya, anak-anak dunia. Kalau para raja itu tahu dan anak-anak dunia itu tahu, manah nufi, apa yang ada pada diri kita, yaitu ketenangan jiwa. Lajaladuna, pasti mereka akan mencambuk kami bisuyuf, dengan pedang-pedang mereka. Hal tajiduna an'amu fid dunya minal muluk, karena kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih nikmat dari kerajaan. Wa abna'uhum, dan kekuasaan. La yujadu ahadun an'amu minhum, tidak ada orang yang lebih strata dunianya itu yang lebih tinggi dari kerajaan. Tapi itu kenikmatan apa? Fi dzahir, secara zahir. Yakni na'umatul jasad, itu hanya kenikmatan badan saja. Badannya kelihatan tenang, kelihatan gagah, perkasa, petentang-petenteng sana sini, bangga diri, congkak, dan seterusnya. Lakin qulubuhum, tetapi hati mereka laisat ka qulubil mu'minin, tidak seperti hatinya orang beriman. Al mu'minul ladzi laisa alaihi illa thawbun murqaun, yaitu orang mukmin yang tidak punya baju kecuali yang menempel di badannya, yang sudah lusuh. Nah, wa qauhun la yahmihi minal matar, gubuk yang tidak bisa melindungi dari hujan. Ada rumah cuma bocor-bocor, tempel yang timur bocor yang barat, tempel yang barat bocor yang selatan. Nah, wala minal harri, dan tidak melindungi dari panas, atapnya seng mungkin. Nah,
Nggak ada kipas, nggak ada apalagi AC, kipas saja nggak ada. Walakinnahu mu'minun, tapi dia orang mukmin. Ternyata mukmin ini bisa menyelesaikan banyak masalah ya. Genteng bocor. Iya. Nah, badan panas, pakaian compang-camping, ternyata tidak ada masalah. Dunyahu wa na'imahu fid dunya, kenikmat dunianya yang demikian menyedihkan. Nah, dan demikian kehidupan dunianya penuh kekurangan, penuh berbagai masalah. Kondisi seperti itu kata beliau afdalu, lebih utama minal muluki, daripada raja-raja tadi. Wa abnaul muluk, maupun para pecinta kekuasaan. Li'anna qalbahu mustanirun, karena jiwanya bercahaya. Jiwanya bercahaya. Jadi Al-Quran itu kalau difahami, dibaca dan difahami itu menimbulkan cahaya di hatinya. Itu nanti nampak dari wajahnya. Wajahnya bercahaya, walaupun kulit hitam. Binurillah, dengan cahaya Allah. Karena Allah mengatakan, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahayanya mencakup, meliputi langit dan bumi. Binuril iman, dengan cahaya iman. Dari mana cahaya iman? Dari kajian. Wa huwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Inilah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bisa Syekhul Islam di penjara. Berapa meter namanya penjara, selnya itu. Wa udhi fillahi azza wa jal, dia disiksa karena membela Allah, membela kebenaran. Lama adkhalal habas, maka ketika beliau dimasukkan ke dalam sel, wa ughliku alaihil bab, dan dikunci pintunya, qala rahimahullah, berkata rahimahullah, faturiba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil adab. Kita lihat dulu Qur'annya ya. Surat Al-Hadid. Al-Hadid ayat 13. Nah. Ayat 13. Kita baca lengkapnya. Yauma yakulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari berkata orang munafikun, orang munafik laki-laki, wal munafiqat, dan orang laki-laki munafik perempuan. Ini zaman Nabi ya. Ya sampai sekarang seperti ini. Munafik itu orang yang zahirnya Islam, batinnya tidak nyatu antara zahir dan batinnya. Kalau ini zahirnya Muslim dia. Tapi kok sampai mengatakan seperti ini? Lilladzina amanu, terhadap orang yang beriman. Orang beriman, orang yang nyatu zahir dan batinnya. Unduruna naktabis min nurikum, tunggu kami mau, coba dilihat artinya, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Loh, kamu kan sholat dulu di dunia, mana cahayamu? Kamu dulu mengamalkan Islam toh, kemana kok enggak cahaya seperti kami? Kira-kira jadi tadi ya, baru menimbulkan cahaya amalan itu kalau nyatu badan dan zahirnya, jiwa dan raganya. Kebanyakan orang sholat kan cuma badannya. Begitu takbir ditinggal sendirian badannya, hatinya melanglang sana sini. Kembalilah dikatakan oleh orang mukmin,
kembalilah, kila irji'u wara'akum, kembalilah ke belakang, balik ke sana, jangan ikut kita, balik. Gak boleh ikut orang mukmin. Dan carilah sendiri cahayamu untukmu, cari sendiri cahayamu. Gak bisa, sudah dulu di dunia kan bareng-bareng runtung-runtung ke sana sini, taklim bareng. Tapi tadi taklimnya gak nyatu, gak hadir. Hati-hati, karena taklim ini juga ibadah. Taklim itu ibadah, ketaatan, ketakwaan. Kalau ngajinya gak nyatu, itu sifatnya sifat munafikun yang tidak bisa mengeluarkan apa? Cahaya. Lalu di antara mereka, kalau di sini faduriba bainahum bisurin lahu bab. Di sini diartikan lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah. Dinding pemisah yang berpintu. Diberi antara mukmin dan munafik ada dinding pemisah, ada pintunya di dinding itu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di luarnya azab. Nah, dia mau lari dari situ, lari keluar, ingin surga, ingin nikmat. Ternyata di luar malah azab. Nah, batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al-azab. Yaqulu hadza tahaddusan bi ni'matillahi la iftikharan. Dia orang mukminnya bukan dalam rangka sombong, tapi itu menunjukkan nikmat dari Allah. Qala ma yasna'u a'da'i. Kemudian Syekhul Islam mengatakan ma yasna'u a'da'i bi. Musuh-musuhku tidak berbuat apa-apa pada diriku. Ayyusa'in yasna'un. Apapun yang mereka lakukan pada diriku. Inna jannati fi sadri. Karena surgaku di dadaku. Ay al-imanu wal ilmu wal yakin. 3 ya. Al-iman, al-ilmu, wal-yakin. Jadi diurut dari ilmu, belajar, taklim, kemudian yakin, dan jadi iman. Wa in habasi khulwatun, kalau mereka menjara aku, maka itu bagiku khulwah. Khulwah itu bahasa kita mungkin semedi, ya. Atau lebih, kalau semedi kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa syar'inya, bahasa Islamnya adalah apa? Muhasabah. Ngoreksi diri, muhasabah. Dan itu sangat penting. Umar mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Nah. Wa nafi innafauhu minal balad. Dan itu kalau aku menyendiri, yaitu bagiku termasuk itikaf, bahasa kita mungkin itikaf. Kalau aku dibuang, maka itu siyahah bagiku itu. Kalau aku dibuang dari negeri ini, dari negeriku, maka itu rekreasi bagi diriku. Waqatali, dan kalau aku dibunuh itu syahadah. Artinya membunuhku maka jadi syahid. Wa hadza huwal yakin. Hadhi tuma'ninatu wal insanu law dakhala al habas. Manusia kalau dimasukkan penjara, kana yufakkiru ma mustaqbili. Kalau orang masuk penjara, maka dia akan berpikir yufakkiru ma mustaqbili, bagaimana ke depan, wa mustaqbilu auladi, bagaimana nasib anak-anakku, wa ahli, keluargaku, wa qaumi. Wa Syekhul Islam mengatakan jannati fi sadri wa sadaqa, dan itu benar.
Wa la'alla hadza huwa sirru fi qoulihi tabaraka wa ta'ala. Dan inilah rahasia firman Allah, la yadukuna fihal maut illa mautatul ula. Mereka tidak merasakan kematian di surga, mereka tidak akan merasakan sakitnya kematian kecuali kematian pertama, yakni fil jannah la yadukuna fihal maut. Di surga mereka tidak merasakan kematian illal mautatal ula, kecuali kematian pertama. Wa ma'lumun annal jannata la mauta fiha. Sudah maklum bahwa di surga tidak ada kematian. Lal ula wala tsaniyah, tidak pertama dan kedua. Lakin lamma kana naimul qalbi mumtaddan minad dunya ila duhulil jannah sarat ka'anna dunya wal akhirah kulluha jannatun. Tapi karena di dunia orangnya tenang, tidak berpengaruh terhadap keimanannya, adanya pergantian kondisi dunia yang enak dan tidak enak, tidak mempengaruhi keistiqomahannya, sampai dia masuk surga, maka seakan-akan dunia dan akhirat itu surga. Ka'anna dunya wal akhiratu kulluha jannah. Seakan-akan dunia dan akhirat itu semuanya surga. Jadi surga itu ada dua, surga dunia dan surga akhirat. Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak bisa masuk surga akhirat. Walaysa fiha illa mautatun wahidatun. Maka orang masuk surga tidak mengalami kematian lagi. Dipanggil kematian itu oleh Allah jadi kibas, kemudian disembelih antara surga dan neraka. Disaksikan oleh penduduk surga dan penduduk neraka. Sehingga penduduk surga makin gembira karena tidak ada lagi kematian. Penduduk neraka semakin susah, ya. Karena tidak akan berakhir siksanya. Alhamdulillah. Jiwanya radiyatun mardiyah bima ataqallah minan naim. Jiwanya di dunia kondisinya ridho dengan kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Mardiyatun, dia diridhoi indallah, di sisi Allah. Kama qala ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Sama-sama meridhoi. Karena dia diridhoi, karena dia ridho dengan keputusan Allah, takdir Allah, maka Allah meridhoi mereka. Jiwanya tenang. Kata Rasul SAW, zaqatul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman, tenangnya jiwa, bahagianya hati. Mangqala fis sabah, orang yang mengatakan di waktu pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula, dibaca 3 kali, sore 3 kali. Aku ridho dengan Allah yang telah mengatur, menentukan. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hambaku. Ai udkhuli fi ibadis salihin, masuklah menjadi hambaku, orang termasuk golongan orang saleh. Min jumlatihim, termasuk golongan mereka orang saleh. Li'anna salihina min ibadillah, karena orang-orang saleh dari hamba Allah adalah alladzina an'amallahu alaihim. Orang saleh itu adalah orang-orang yang diberi nikmat, yang kita minta dalam setiap sholat, ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa mereka? Ini diantaranya orang saleh. Alladzina hum khairu tabaqatil bashar. Orang saleh ini adalah orang tertingginya tingkatan manusia. Manusia itu bertingkat, paling tingginya adalah orang-orang saleh.
Wal basharu, manusia itu tabaqatuhu salasun, tingkatannya 3. Manusia itu dibagi menjadi tingkat levelnya. Mun'amun alaihim, pertama orang yang diberi nikmat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Semoga kita termasuk golongan mun'am. Wa maghdubun, yang kedua maghdub alaihim, orang yang dimurkai. Wa dhalun, atau dilaknat, ini Yahudi ya. Wa dhalun, dan yang ketiga orang sesat. Wa kullu hadhi tabaqatu madhkuratun fi suratil Fatihah. Setiap tingkatan ini tersebut di dalam, semua tingkatan ini disebut oleh Allah dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. At-tabaqatul ula, golongan pertama, alladzina an'amallahu 'alaihim, orang yang diberi nikmat, wahum an-nabiyyun wasiddiqun wasyuhada wasalihun. Yaitu yang orang yang Allah beri nikmat, yang pertama para nabi. Yang kedua as-siddiqun, orang yang jujur. Jadi orang jujur itu levelnya satu level di bawah para nabi. Di atasnya siapa? Syuhada dan salihun. Orang jujur tadi nyatu antara zahir dan batin. Maka Allah mengatakan wa kunu apa? Minas shadiqin. Jadilah kalian itu menjadi orang yang jujur. Nah, karena kata Rasul, as-sidqu yahdi, apa kata Rasul? As-sidqu yahdi ilal apa? Kejujuran itu mengajak pada kebaikan. As-sidqu yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah, dan kebaikan mengajak ke surga. Wasani, yang dua, al-maghdubu alaihim, orang yang dilaknat. Wahum al-yahudu, orang yang dilaknat itu mereka adalah Yahudi. Ini gembongnya, ini Yahudi, Israel ini sekarang. Itu gembongnya orang yang dilaknat. La'anahumullah, Allah melaknati mereka. Wa asbabul yahud, atau yang semisal dengan Yahudi. Lu ada ya orang semisal Yahudi? Ada. Siapa itu? Min kullin, setiap orang, man alimal haqqa, ya, man alimal haqqa wa khalafu. Orang yang mengerti kebenaran tapi menyelisihi. Dia sering ngaji, sering taklim, tapi nggak ngefek taklimnya itu. Nggak ada pengaruh. Ilmunya nggak mempengaruhi dirinya. Mari ngaji, ilmu yang dia dapati nggak mempengaruhi, nggak ada perubahan menjadi lebih baik. Ini seperti Yahudi, kena virus-virus Yahudi. Fakullu man alimal haqqa, maka setiap orang yang mengerti kebenaran wa khalafu, kemudian menyelisihi, fafihi sabahun minal yahud, berarti dia serupa dengan Yahud. Kama qala Sufyan ibnu Uyainah, seperti yang dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, man fasada min ulama'ina, kalau rusak ulama kita, fafihi sabahun minal yahud, berarti serupa dengan Yahud. Satu yang ketiga, ad-dhalun, golongan sesat. Wahum an-nasara, jadi orang Nasara itu golongan sesat. Alladzina jahilu al-haqqa, mereka tidak mengerti kebenaran. Araduhu lakin amau anhu, mereka ingin kebenaran tapi mereka buta. Maka orang Nasrani lebih mudah masuk Islam. Lebih gampang diajak pada Islam itu Nasara daripada Yahudi. Nah, Yahudi mau diberi kebenaran gimana, mereka sudah tahu, cuma nggak mau. Kalau Nasara ingin kebenaran, cuma mungkin karena malas ngaji, malas belajar. Nah, nggak mau belajar, sehingga mereka buta.
Mahtadau ilaihi, mereka tidak punya hidayah. Qala Ibnu Uyainah, maka berkata Ibnu Uyainah, tadi lanjutan tadi ya. Wa kullu man fasada min ubadina, kalau umatnya yang rusak, fa fihi sab'un minan nasara, maka ini serupa dengan Nasara. Kiainya yang rusak kayak Yahudi, santrinya yang rusak kayak Nasara. Li'annal ubada, karena ubat rakyat, umat, yuridunal khair, mereka mondok ingin baik. Nah, umatnya semua ingin baik, yuridunal ibadah, mereka ingin ibadah. Lakin la ilma indahum, tapi dia tidak punya ilmu. Fahum dalun, mereka orang sesat. Nah, ini wallahu alam bisawab. Insyaallah sampai sini, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari golongan Yahudi dan Nasara. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, menambah iman, menambah takwa, membersihkan jiwa-jiwa kita dan menghilangkan noda-noda di hati kita, sehingga kita dikaruniakan apa? Hati yang bersih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.